tarik nafas biasa itu tadi teu naon dari MC bu berat bu MC. di tisu basuh. Oke. Oke. Balik lagi ke ngorong. Apa itu ngorong, Duduk? Acara ngobrol sambil nongkrong. Apa? HP gue. Oh, HP. Dah. Oke, sekarang bintang tamu kita Yes, tebak keren. siapa? Adalah mama atau bunda dari kita. Tercinta. Bawain daging dari Bandung. Luar biasa. Mama, mangga perkenalan mama. Kok harus kenalan? Kenalan dulu kan. Kenalan dulu. Jadi kenalannya sebagai apa? Bebas. Bebas gimana mama dong. Halo, saya Retno Dwi Marwati. Saya jadi mama asuh orang-orang KKN nih, orang-orang yang kesian deh gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa ada yang KKN di Cibalong dan hari ini kebetulan saya ke Cibalong jadi nengokin mereka, tapi mereka memang katanya kasihan nggak dapat daging kurban. Daging sapi. Udah kenalannya gitu aja kan? Ya nggak apa-apa mah. Ngomongin KKN nih. Sebenarnya idealnya hasil produk dari KKN kampus kita tuh gimana sih, Bang? Sebetulnya kan kalau KKN itu kuliah kerja nyata. Ya. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat. Jadi kalau kita basicnya mungkin kesenian, kebudayaan, jadi ya sisi itu yang dituju gitu ya. Tapi sebetulnya kan kita juga nggak bisa paksakan bahwa karena kita orang kesenian harus masyarakat ini belajar kesenian. Ya. Tapi ketika kita di Bandung itu ada budaya, berarti itu jauh lebih luas. Jadi kita bisa memanfaatkan kata budaya itu dari berbagai sudut gitu ya. Jadi nggak usah takut apapun yang kita lakukan kalau kita memberdayakan masyarakat. Jadi kita membuat masyarakat lebih paham terhadap sesuatu, itu adalah keinginan kita untuk memajukan masyarakat gitu aja sebetulnya. Jadi apapun bentuknya, kalau kemarin ketika kita berwacana di ketika pembukaan itu dengan Kementerian Kemendes dengan Parekraf gitu ya. Jadi hal-hal itu juga jadi memicu kita untuk membuat sesuatu di wilayah yang kita tempatin gitu KKN. Nah kemudian ketika di sini di Cibalong ini potensinya banyak banget gitu ya untuk pariwisata terutama. Jadi kalau kita memberikan kontribusi pada pariwisata ya itu bagus sekali gitu ya. Nah kontennya mungkin ada kesenian gitu ya. Jadi di daerah-daerah itu punya kesenian nggak gitu. Tapi jangan kita paksakan mentang-mentang kita orang sekolahan terus kamu belajar ini harus ini ya nggak boleh lah gitu ya. Jadi kita harus lihat betul-betul potensi dari masyarakat. Kita boleh mengenalkan, kita boleh latihkan gitu. Tapi jangan dipaksa untuk harus ini harus itu. Harus sesuai dengan potensinya. Gitu. Karena pas seiring berjalannya waktu ketika kita udah turun nih Mas. Jadi ketika si masyarakat dikasih metode akademis lah, bisa dibilang dengan hafalan lagu ini dengan bentuk idealnya kita gitu, yang jadinya si masyarakat itu nggak antusias ke keseniannya mah, jadi males gitu karena mungkin mereka kurang asah di otak kirinya mungkin ya dan lain sebagainya. Tapi jadi ya malas tapi beda ketika kita sok kalian bisa ngapain langsung bermain rebana dan lain sebagainya, jadi malah antusias kayak gitu caranya. Nggak bisa, kita kan nggak bisa paksakan metode kita gitu, betul-betul harus dari mereka punya apa,
baru kita haluskan, kita asah gitu loh. Jadi dari potensi mereka baru kita tambahkan apa sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Tapi kalaupun enggak, kita kan sebagai akademisi jadi mungkin harus punya kepekaan terhadap lingkungan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat daerah ini punya apa ya, kira-kira bisa dikembangkan apa gitu lah. Jadi nggak usah, kalau di sini kemarin kan ada apa, bungek gitu ya. Nah kan apa sih yang kita bisa berkontribusi, apakah kita bisa carikan link atau kita jadi bisa bantu promosi gitu loh. Kan anak-anak sekarang YouTubers dan sebagainya akrab banget gitu hal-hal itu ya, media itu. Jadi kita coba, oh karunya ini misalkan ini penghasilannya segini sehari, kalau kita promosikan misalkan ini jadi sebuah ya kan sesuatu yang menarik juga ya. Kemarin ya bungek gitu kan. Nah itu yang harus kita bantu gitu loh. Jadi akademisi sebetulnya sekarang ada hal yang menarik namanya pentahelix gitu ya, mungkin tidak semua orang tahu. Jadi itu ada kerjasama antara akademisi, ada pemerintah gitu ya, ada bisnismen, pengusaha gitu ya, kemudian ada komunitas, kemudian ada media. Nah kalau kita bisa bantu di media, ya kita bantu di situ gitu. Nah sinergitas itulah yang sekarang penting di masyarakat. Ketika sekarang pemerintah menganggap bahwa desa ini adalah aset yang luar biasa. Kan kemarin orientasi kita kota gitu ya, kota teh wah udah luar biasa banget. Padahal di desa justru banyak potensi yang memang harus kita kembangkan. Jadi ketika kita akademisi sadar bahwa potensi daerah itu harus dikembangkan, mungkin semua jadi tumbuh kemandirian dari desa-desa itu gitu. Itu yang paling penting. Jadi nggak ketergantungan lagi. Kebanyakan yang kemarin itu selalu sekolah ke kota ya, anak desa sekolah ke kota, udah sekolah di kota alim uih deui ka desa, nah tah gitu kan. Nah sekarang nggak ada, karena kita lihat bahwa potensi desa banyak. Ketika kita sudah punya ilmu lebih dari teman-teman yang lain, justru kita harus balik lagi, kita harus kembangkan desanya gitu loh. Makanya kalau ada mahasiswa yang lulus, saya bilang pulang gitu ya. Maksudnya jangan ada di kota aja. Kalau di kota saingannya berat gitu ya. Tapi ketika kita berbagi sesuatu ilmu pada teman-teman di desa, itu jauh akan lebih berguna gitu. Jadi teman-teman, banyaklah teman-teman yang sudah lulus, kemudian saya bilang pulang di daerahnya pasti dia jadi sesuatu sebetulnya gitu. Daripada kalau di kota wah sering gitu ya, yang di kota gitu. Nah, ngomongin potensi Cibalong, apa aja sih sudut kacamata mama tentang potensi Cibalong? Kalau saya beberapa kali ke Cibalong dan saya menganggap bahwa Cibalong ini seksi banget gitu ya. Seksi itu kenapa? Karena secara alam potensinya luar biasa. Dan setiap desa itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, kepekaan itu yang dibutuhkan oleh akademisi ketika melihat itu. Iya beda ya, dan semua harus beda. Ketika semua sama ngapain gitu ya. Nah ketika semua potensi-potensi yang ada di daerah Cibalong ini kita gali, kemudian kita kembangkan, nanti ini jadi sesuatu yang akan berbeda. Saya lihat yang di desa ini Karyasari, di desa Karyasari ini potensinya tadi ya bungek gitu kan. Dari cengek aja jadi sesuatu yang penghasilan yang tetap, walaupun mungkin nominalnya belum seberapa, tapi program-program seperti itu kan menarik gitu. Jadi harus dikembangkan. Kemudian saya melihat ada 11 desa ya di sini ya, kita kan udah keliling ya, jadi kita udah keliling di desa-desa sini dan potensinya beda semua. Jadi saya ketika melihat wah daerah ini loh yang harus dikembangkan, daerah ini loh yang harus dikembangkan. Walaupun kalau kita di sini kan satu desa juga banyak dusunnya ya, banyak banget. Jadi kan itu juga harus difikirkan. Kalau misalkan satu desa dengan satu ciri saja itu jadi menarik. Kalau di Cibalong 11 desa dengan 11 ciri, wah dahsyat juga gitu ya. Jadi sesuatu lah pasti gitu loh Cibalong ini gitu. Apalagi di Cibalong tuh kan namanya Ibu ada ada gunung, laut,
kebun agraris, sawah juga, Ada terus pantai juga, terus ada pertanian juga, Danau. peternakan. Wah, lengkap kekayaan alamnya lengkap banget. lengkap, dahsyat pokoknya. Nah, sebenarnya kenapa sih Ibu sering ke sini dan apa sebenarnya yang dikerjakan di sini Oh. gitu? Jadi sebetulnya saya ke Cibalong tadinya saya hanya jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, daerahnya keren banget. Tapi saya sudah sejak 2016 saya tertarik di wilayah selatan Jawa Barat. Jadi saya tadinya Pangandaran, kemudian Cipatujah, termasuk Garut Selatan, kemudian Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Titik-titik itu mulai saya lihat gitu ya, saya lirik. Karena daerah-daerah itu memang menarik. Di Cipatujah itu sudah ada festival yang terus-menerus di setiap tanggal 31 Desember. Jadi kalau tahun baruan saya ke Cipatujah karena di situ ada juga festival pantai tapi agraris gitu. Jadi menarik gitu kan. Kemudian di Ciklet setiap lebaran, hari kedua lebaran itu ada ngubek lewi gitu. Jadi kemudian di Pangandaran waktu itu ada pencak silat se-Jawa Barat. Kemudian di Sukabumi ada labu saji. Jadi semua di pinggir pantai selatan Jawa Barat ini menarik. Dan yang paling hebat kan infrastrukturnya udah bagus gitu. Jadi jalan udah nyaman gitu kan. Jalannya udah bagus. Jadi kan memang ketika jalan udah bagus, tapi emangnya masyarakatnya sebulan 125 gitu loh. Gajinya di perkebunan ini katanya 1 bulan 125.000. Perkebunan karet. Perkebunan ini. Jadi kan pas ngobrol dengan Pak Camatnya, Ibu udah itu namanya BUMN gitu ya. BUMN kan kelasnya kayaknya. Tapi sebetulnya pekerja BUMN-nya penghasilannya 125.000. Dapat KIS nggak boleh, ada BUMN, tapi penghasilannya jauh lah 125.000 per bulan gitu. Makanya pas ada obrolan itu saya bilang, mau lihat deh potensinya apa sih di sini. Ketika saya lihat, ya memang keren gitu, dari alamnya saja sudah keren gitu ya. Kemudian lihat kebun apa gitu, wow dahsyat gitu. Makanya saya rajin kesini gitu ya. Kuliners banget Pokoknya mah sampai ke jalannya gitu kan, keren adventure terus. Nah, Tio dengar dari radio kampus, dengar Ibu lagi ngadain sama Mas Joko ya, ngadain penelitian apa tuh Bu? Sebetulnya saya dengan Pak Joko di 2 desa yang berbeda. Kalau saya di Desa Sagara itu jadi saya program pengabdian pada masyarakat. Saya bikin melting pot of adventure gitu ya, gaya sebagai uliners gitu ya. Jadi melting pot of adventure gitu ya. Jadi di Sagara saya buat jadi area untuk petualangan lah gitu ya. Jadi saya memanfaatkan antara laut, kemudian muara, sungai, kemudian ada Bukit Sumanding. Dari satu titik itu kita buat satu petualangan lah. Itu kemudian kita obrolkan waktu itu dengan Pak Camat dulu, kemudian direspon bagus sama Pak Camatnya, dan kemudian sekarang jadi saya di titik yang Sagara, kemudian yang Pak Joko karena di situ ada pertanian yang menarik. Di pertanian itu dia punya kincir, jadi ini pantai, ini laut, pantai, kemudian ada sawah dan ada kincir di situ. Nah dari kincir itu timbul konsep kayaknya kalau kita bikin nih sesuatu dari kincir gitu ya. Makanya kemudian kita gali tentang kincir dan ternyata ada batok nisang gitu ya, ada calintuh gitu loh yang khas tradisional. Jadi kalau yang Sagara kita berbau adventure, kalau yang kesini ke Karya Mukti kita ambil artistik tradisional gitu. Jadi yang satu penelitian terapan, yang satu PKN. Jadi gitu ya. Jadi gitu judulnya Uliners itu. Jadi pada intinya semuanya jadi ngembangin desa ya Bu ya.
ngembangin desa ke arah wisata. Ya. Jadi nama programnya Desa Wisata ya, Bu? Desa wisata. Nah, Desa Wisata itu apa sih? Desa wisata Lebih kemana itu gitu? sebetulnya mencoba untuk pemberdayaan masyarakat melalui wisata. Karena Berarti kita tahu, bukan kita ngambil proyekan ini itu kalau enggak ya? justru kita harus membantu bagaimana, kan kalau misalkan tadi mereka penghasilan rata-rata dari pertanian, perkebunan berapa misalkan, dengan adanya desa wisata mungkin nanti akan mendapatkan nilai tambah gitu loh. Jadi kita coba untuk Indonesia mah indah banget gitu ya. Indah banget. Jadi maksudnya kalau jadi desa wisata, semua titik poin desa wisata tinggal kita cari keunikannya apa. Kalau semua sama ya nggak ada yang menarik. Kita datang ke sini ngapain gitu ya. Tapi ketika satu desa wisata, berapa desa wisata ya? Kalau desa kan banyak kan, berarti dari Cibalong saja berapa titik desa wisata. Jadi kalau biasanya saya datang ke sini dari Bandung 5 jam kan capek. Nah, kalau semua desa-desa punya highlight, punya apa keunikan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, berarti mereka minimal 3 hari lah. Di sini ngapain, berikutnya apa gitu kan? Dan semua harus beda. Ketika semua beda, semua harus dikunjungi. Kan kagok ke sini terus pulang lagi, balik lagi sini 5 Jadi jam satu packaging gitu Bu ya. Harus jadi hal yang begitu. Jadi makanya kenapa akademisi penting, itulah mereka lah yang harus membuat konsep itu. Kan buat mereka mah indah biasa gitu ya. Pantai gitu, kalian mah ngelaut terus kan resep gitu ya. Buat mereka biasa-biasa aja. Nah, bagaimana hal-hal seperti itu dibuat packaging tertentu lah gitu ya, agar jadi tempat yang menarik, jadilah desa wisata gitu ya. Jadi outputnya balik lagi buat desanya ya. Iya, dari desanya. Untuk desa Dan sustain harus orang desa yang mengelola gitu loh. Itu yang pentingnya. Jadi harus orang desa. Jadi ketika mereka itu jadi kebutuhan mereka, mungkin mereka akan memperjuangkan itu. Jadi bukan kita, nih kamu bikin ini enggak. Jadi harus dari kesadaran semua warga desa bahwa ini milik mereka dan mereka harus membangun itu untuk mereka gitu. Nah, ISBI itu perannya sebagai apa? Ya kan tadi ISBI itu jadi apa ya, partner mungkin ya. Sebetulnya kita membuat konsep-konsep lah kira-kira desa wisata apa yang bisa jadi menarik. Jadi sebagai lembaga akademisi yang yuk kita terjunkan, dosennya terjun, mahasiswanya terjun kan. Jadi semuanya sinergi gitu, bahwa ya kita tidak sendiri-sendiri, tapi semua sivitas akademika ikut membantu mengembangkan desa gitu. Nah, jadi gitu guys, kita di sini tuh emang punya goals mungkin ya. Goalsnya adalah ya ngembangin desa gitu, ngembangin daerah sini agar ya komoditas ekonominya meningkat ya Bu ya. Insya Allah. Kalau di ijabah harus kerja keras. Semuanya harus kerja keras. Benar. Nah Bu, masukannya untuk kawan-kawan lain yang lagi KKN juga nih, masukan dari Ibu nih kira-kira. Sebetulnya siapapun kita ketika datang ke daerah tertentu harus lihat dulu potensinya apa, baru apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita berikan, kontribusi apa yang harus kita berikan pada daerah itu. Jadi nggak bisa paksakan bahwa aku harus aku punya ini harus ini gitu ya, nggak lihat. Pokoknya kita harus lihat potensinya apa yang bisa dikembangkan, apa yang kita bisa bantu, ya kita beri kontribusi untuk itu. Ya, that's right, that's good brothers. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Kita berjuang sama-sama. Kita berjuang sama-sama buat teman-teman KKN di luar sana, baik pun mandiri, tematik dan kolaboratif, apapun itu. Mari kita kembangkan desa agar meskipun kita berada di ranah kesenian dan kebudayaan, ya budaya itu kompleks gitu, budaya itu meluas dan lain sebagainya. Kita bisa masuk dan ngambil peran di mana aja gitu dalam aspek budaya itu.
yang penting niat kita harus tulus ya Do ya. Iya, Ya, harus namanya. banget. Harus tulus, jangan ada orientasi apapun ya gitulah Ya, buat ngorong episode dua kali ini dicukupkan. dicukupkan. Terima kasih banyak Terima kasih Mama. banyak Udah ngirim daging dan iya dan berbagi informasi juga tentunya Berbagi buat teman-teman informasi orang di penting. luar sana. ya Oke. Siap. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa ngorong lagi. episode berikutnya. Bakal Pasti ada. penasaran kan siapa lagi nih Tapu? Ya. Ya, bakal banyak banget. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit. Saya Indra. Saya Tio. Saya Retno Dwi Marwati. Ya, kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. subscribe. Oleh. Yuhu.